Orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi dunia. Orang yang ilmunya level syariat itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani, nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak yang ruhaninya. Kalau orang setengah jalan sufi itu kan juga masuk orang bijaksana, itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa merasa wis pointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku lo ilmu akhirat, ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah, membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum, kok bisa ya aku sedermawan ini. Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe, berhenti di sana, tidak bisa meneruskan langkah. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya, ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaan. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek, tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ, baru melakukan suluk sebentar terus merasa wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum.
Saya ragu-ragu ini, Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah, paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah, nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak, makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pingin kamu nggak lulus. Seolah-olah Allah pingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat, sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut.
tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat.